Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang kisah-kisah inspiratif para tokoh Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama sufi yang sangat terkenal di dunia Islam. Beliau adalah pendiri Tarekat Qadiriyah, salah satu tarekat sufi tertua dan tersebar luas di berbagai negara. Beliau juga dikenal sebagai Kutubul Aulia atau pemimpin para wali, dan Gausul Adzam atau penolong agung, karena banyak karamah dan mukjizat yang beliau lakukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi di Dasanif, Distrik Jalan, Kurdistan Selatan, Irak. Nama lengkapnya adalah Said Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Syalih Musazzangi Dausat Al-Jailani. Beliau berasal dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tumbuh sebagai anak yatim karena ayahnya meninggal saat beliau masih kecil. Beliau dibesarkan oleh ibunya yang sangat salehah dan taat beribadah. Beliau juga sangat cerdas dan rajin belajar ilmu agama sejak usia dini. Ketika berusia 18 tahun, beliau mendapat petunjuk dalam mimpi untuk pergi ke Baghdad, Irak, untuk menuntut ilmu lebih lanjut. Beliau pun berangkat bersama rombongan kafilah unta yang juga menuju ke Baghdad. Beliau mengalami banyak cobaan dan ujian, salah satunya adalah ketika rombongan kafilah diserang oleh sekelompok perampok. Anehnya, tidak ada satupun perampok yang mendekati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena mereka melihat cahaya yang menyinari wajahnya. Salah satu perampok yang bernama Abu Said pun bertobat dan menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah sampai di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar dengan berbagai ulama terkemuka seperti Imam Abu Said Al-Muharimi, Imam Abu Al-Wafa ibn Aqil, Imam Abu Zakaria Al-Anbari, dan lain-lain. Beliau menguasai berbagai ilmu seperti fikih, hadis, tafsir, bahasa, logika, dan tasawuf. Beliau juga dikenal sebagai ahli fikih mazhab Hanbali dan banyak menulis kitab-kitab tentang fikih dan tasawuf. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah Futuh Al-Ghaib atau Pembukaan-Pembukaan Gaib yang berisi kumpulan khutbah-khutbah beliau tentang ajaran-ajaran sufi. Selain belajar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga banyak beribadah dan bertafakur. Beliau sering menyendiri di masjid, gurun, atau gua untuk berzikir dan berpuasa. Beliau juga sering mendapat wahyu dan ilham dari Allah SWT, serta bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Beliau juga mendapat bimbingan dari para wali Allah, seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Al-Basri, dan lain-lain. Dari sinilah, beliau mengembangkan Tarekat Qadiriyah yang mengajarkan tentang cara mencapai makam-makam sufi, seperti taubat, zuhud, sabar, syukur, tawakal, rida, mahabbah, marifah, dan fana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak hanya menjadi seorang sufi, tetapi juga seorang dai dan guru. Beliau sering memberikan ceramah dan pengajian di masjid-masjid, terutama di Masjid Jami Al-Kabir di Baghdad yang menjadi markasnya. Beliau juga membuka madrasah atau pesantren untuk mengajar ilmu-ilmu agama kepada para muridnya. Banyak orang yang tertarik untuk belajar dan berguru kepada beliau, baik dari kalangan ulama, penguasa, pedagang, petani, bahkan perampok dan penyihir. Beliau juga banyak melakukan amal kebajikan, seperti memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, dan menyembuhkan orang sakit. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang karamah dan mukjizat yang beliau lakukan, seperti berbicara dengan binatang, berjalan di atas air, membelah bulan, dan lain-lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi di Baghdad pada usia 91 tahun. Beliau dimakamkan di sebuah mausoleum yang dibangun oleh salah satu muridnya, Syekh Tajuddin Al-Subki. Makam beliau menjadi tempat ziarah yang banyak
dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai negara. Beliau meninggalkan warisan berupa ilmu, amal, dan keturunan yang sangat banyak. Banyak ulama dan wali Allah yang berasal dari keturunan atau murid-murid beliau. Beliau meninggalkan warisan berupa ilmu, amal, dan keturunan yang sangat banyak. Banyak ulama dan wali Allah yang berasal dari keturunan atau murid-murid beliau seperti Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Al-Tijani, Syekh Muhammad Al-Maghribi, dan lain-lain. Tarekat Qadiriyah juga terus berkembang dan bercabang menjadi berbagai sub-tarekat seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah Rifaiyah, Qadiriyah Badawiyah, Qadiriyah Tijaniyah, Qadiriyah Maghribiyah, dan lain-lain. Demikianlah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama sufi yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Semoga kisah beliau dapat menginspirasi kita untuk lebih mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya, serta lebih giat dalam menuntut ilmu dan beramal syalih. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.